Oh.
Puji Tuhan, kita percaya kita semua diberkati. Kembali kita akan beri tepuk tangan kepada suara kepada Tuhan. Amin. Hari Tuhan memang sudah dekat. Tidak terasa tahun 2023 tinggal beberapa hari lagi. Sepertinya baru kemarin masuk tanggal 1 Januari. Sekarang sudah ada di bulan Desember di tanggal 3. Dan hari Tuhan kita tidak tahu kapan datangnya. Yang kita harus siapkan dalam hati kita. Dan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita akan terima itu adalah bekal yang luar biasa, yang senantiasa akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Tubuh jasmani seringkali lemah, tetapi saat rohani kita kuat, ada pengharapan yang luar biasa di dalam Yesus. Amin. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Tak
kami bisa hadir di bait-Mu, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu sepanjang malam yang gelap. Bisa saja sesuatu yang buruk terjadi, tetapi Engkau menghindarkan kami dari semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya keberadaan kami sepenuhnya ditopang bukan karena kekuatan kebaikan kami, tapi oleh kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Maka ya Bapa yang baik, lanjutkanlah rencana-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab setiap kami sangat membutuhkan kebenaran-Mu, supaya kami tidak tersesat dan salah langkah di dunia yang semakin gelap ini. Berbicaralah kepada setiap kami. Permasalahan kami bisa berbeda-beda, tapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus satu jawaban dalam kehidupan kami. Dan kami mau buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, merenungkannya dan belajar melakukannya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Kabar baik semuanya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, saya pagi-pagi dapat kado, saudaraku ya. Ketika bukan hanya bangun tidur, bukan hanya ibadah, tetapi tadi ketika menaikkan pujian, ada suara yang bagus sekali, saudaraku ya. Puji Tuhan. Saya secara pribadi sangat diberkati oleh PSDG. Paduan suara di bahasa gabungan. Kiranya Tuhan semakin memakai, mengurangi, memutus sebagai alatnya dimanapun Bapak Ibu ditempatkan oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Siloam diberkati. Amin. Haleluya. Senang kalau sering begini ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Ibu Gembala kirim salam, sebab beliau tidak bisa bersama dengan kita pagi hari ini. Beliau ada tugas di Surabaya, saudara, ngentas ponaan ya saudaraku ya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Haleluya. Pagi hari ini seperti tadi pujian yang sudah dinaikkan, hari Tuhan, saudara, kita mau bersiap sedia, sama-sama berjaga-jaga. Saya percaya tentang hari Tuhan kita sudah cukup paham, sudah sering dengar, sudah ngerti, oh yang dimaksud yang seperti itu. Tetapi kalau pagi hari ini kembali firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, ini adalah suara dari Bapa yang penuh kasih, yang kembali menghendaki supaya kita tidak santai-santai, yang kembali menghendaki supaya kita tidak hidup menurut keinginan dan hawa nafsu kita di waktu yang semakin genting, tetapi supaya setiap kita, saudaraku, makin berpacu, makin hidup sesuai kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada sebuah kesaksian, saudara, dari seorang anak Tuhan. Dia adalah seorang pelayan Tuhan juga yang cukup aktif, saudaraku. Bukan hanya dia yang aktif, tapi juga sekeluarga, saudaraku ya. Nah, ketika suatu malam salah satu anggota keluarga ini bermimpi. Mereka itu menempati rumah yang bagus sekali. Mereka menempati rumah yang besar, saudaraku. Satu keluarga ini. Tetapi dalam mimpi itu diceritakan bahwa nggak tahu apa permasalahannya. Pokoknya masa sedang menuju ke rumah itu, ya saudaraku ya. Masa yang beringas sedang datang ke situ, dan tentu saja pemilik rumah ini dan keluarganya harus buru-buru pergi kalau mau selamat, saudara. Karena kalau sudah bilang masalah masa dengan emosinya, dengan panas hatinya, itu sudah tidak bisa diperhitungkan. Maka dalam mimpi itu keluarga ini sepakat, ayo kita harus buru-buru pergi dari sini. Anaknya yang kecil dibawa, saudara. Ayo kita harus buru-buru pergi. Iya, buru-buru pergi. Buru-buru pergi. Tapi si ibu itu naik ke atas, saudaraku. Loh, kok gak pergi, kenapa? Dia matikan AC. Jadi rupanya kamarnya itu ber-AC semua, saudaraku. Karena rumahnya itu besar, dia kober-koberin, saudaraku. Matikan AC, satu kamar, ke satu kamar lain, ke satu kamar lain. Ketika kemudian dalam mimpi itu, ibu ini sadar, loh, ini kan aku harus buru-buru pergi, kok malah mematikan AC.
saudaraku. Apa mungkin mikir tunggaan mungkin ya, tagihan listrik. Lantas dia sadar, tapi walaupun sadar, mateni AC-nya dilanjutkan, saudara. Dan dia terus segera kemudian turun, bawa anaknya yang kecil, dia menjumpai anggota keluarganya yang lain, loh sedang makan, saudara. Terus dia ngomong, loh kita ini harus buru-buru. Keluarga yang lain juga menjawab dalam mimpi itu, iya kita buru-buru. Tapi sama ngemplok, saudaraku. Ya ini, iya kita buru-buru, kita juga harus cepat loh. Soalnya ini masa sedang menuju ke sini. Kita harus buru-buru. Loh, tapi kok tidak ada satupun yang meletakkan piringnya dan kemudian bergegas keluar. Semuanya, seluruh anggota keluarga itu paham mereka harus buru-buru. Tetapi tidak ada satupun yang bertindak dengan cepat. Mimpinya tidak selesai, terus dia terbangun, saudara. Dan dia kemudian berdoa, Tuhan, kalau ini yang sedang terjadi dalam keluarga saya mohon ampun Tuhan. Terkadang kami sebagai pelayan Tuhan, di sininya paham, ini sudah akhir zaman, kita harus cepat-cepat, kita harus siap sedia, di sininya paham. Tapi perbuatannya tidak ada. Masih sibuk mematikan AC, saudaraku. Masih sibuk ini makan. Makan itu bicara apa toh? Masalah kedagingan kan? Masalah hawa nafsu kan? Seperti Esau toh, yang melepaskan hak kesulungannya hanya demi sepiring makanan. Kiranya kesaksian dari hamba Tuhan ini boleh juga turut menegur kehidupan saya dan Bapak Ibu. Betapa seringkali tanpa kita sadari, kita juga mengalami hal yang sama. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang siap sedialah. Saya hanya akan menyajikan timeline-nya, saudara. Urutan waktunya. Tetapi selanjutnya itu terserah Roh Kudus yang berbicara kepada Bapak Ibu sekalian. Pembahasan pagi hari ini dimulai dari Wahyu 6 sampai Wahyu 22. Walah banyak banget. Ya, itu sebabnya kita tidak akan bahas. Kita tidak akan baca semua ayatnya sekedar untuk menyingkat waktu. Tetapi nanti Bapak Ibu di rumah, monggo silahkan, ini kan firman Tuhan, ini kan pegangan hidup kita, ini kan makanan kita, ini kan yang menuntun kita supaya kita tidak tersesat. Nanti di rumah, monggo silahkan, sediakan waktu, luangkan waktu, Wahyu 6 sampai Wahyu 22. Secara ringkas saja saya sampaikan saudaraku, Wahyu 6 mulai dari 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Saya percaya ini bukan hal baru buat Bapak Ibu. Di pendalaman Alkitab di gereja itu sudah pernah, saudara. Tetapi pagi hari ini mari kita mau ulang sepintas-sepintas, tidak secara detail, tidak secara mendalam, saudara. Dalam Wahyu pasal 6, kalau Bapak Ibu buka, di situ judulnya adalah ke-6 meterai pertama dibuka. Meterai yang pertama lambangnya adalah kuda putih, saudaraku. Ini bukan toko kuda putih ya, saudaraku ya. Di mana ada kan kuda putih. Tapi ini adalah perlambang ya. Ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan kuda putih ini melambangkan pekabaran Injil. Ada tafsiran yang mengatakan melambangkan, ini kuda putih melambangkan antikris, saudaraku. Tetapi GPDI menafsirkan, doktrinnya menafsirkan hal ini sebagai pekabaran Injil. Ya, kenapa? Soalnya putih, setan tidak mungkin putih. Dan di sini ia maju sebagai pemenang. Sudah dapat mahkota, saudaraku ya. Dan dalam Wahyu 19 pun penunggang kuda putih adalah Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya GPDI memegang doktrin kuda putih ini melambangkan pekabaran Injil. Sudah ya, ini sudah terjadi ya. Nanti Bapak Ibu sambil kita lihat, sambil kita metani, ini sudah apa belum gitu ya saudaraku ya. Pekabaran Injil sudah
Ada begitu banyak kesaksian berseliweran saudaraku. Baik di media sosial maupun di kehidupan nyata. Haleluya, nama Tuhan dimuliakan. Meterai yang kedua dibuka, kuda warna merah padam. Melambangkan peperangan. Ini langsung ada ayatnya saudaraku, di ayat yang keempat. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Lanjut lagi, meterai yang ketiga, kuda hitam. Melambangkan kelaparan. Sudah terjadi ya Bapak Ibu ya. Sudah yang perang tadi, wah sudah terus-terusan terjadi. Meterai yang keempat, kuda hijau kuning. Bukan seperti pelangi, tidak. Tetapi maksudnya adalah kuda abu-abu saudaraku. Kuda dengan warna pucat. Ini melambangkan kematian 1/4 penduduk bumi. Baik lewat sakit penyakit. Saya ingat Bapak Pendeta Matius Slamet pernah membahas tentang hal ini ketika awal-awal kita kena COVID ya saudaraku ya. Sebab di sini juga dikatakan diberi kuasa untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar saudaraku dan dengan binatang-binatang buas. Terkadang kita membayangkan binatang buas itu singa gitu saudaraku ya. Tapi ternyata binatang buasnya sudah update saudaraku, namanya virus saudaraku ya. Kemudian meterai yang kelima, yaitu para martir. Orang-orang yang martir mati sebagai pesahit. Sudah terjadi? Sudah, saudaraku. Dan ini masih tetap terus ada. Kemudian yang keenam, gempa bumi. Ini bukan hanya gempa bumi saja, tetapi gempa bumi dan juga benda-benda langit, saudaraku. Seperti benda-benda langit yang jatuh, ya saudaraku ya. Itu meterai keenam. Ketika meterai keenam dibuka, itu yang terjadi. Kemudian meterai yang ketujuh. Ketika meterai 7 dibuka, Alkitab mencatat sunyi senyap di surga. Dan kemudian muncul 3 malaikat, masing-masing dengan sangkakalanya sudah siap untuk meniup, saudaraku. Kalau untuk meterai, itu skalanya 1/4 bumi. Ketika gempa 1/4 bumi, saudaraku. Sakit penyakit 1/4 bumi. Tetapi sangkakala skalanya 1/3 bumi. Ada peningkatan jumlah. Masuk dalam Wahyu yang ke-8, saudaraku. Nanti Bapak Ibu bisa bisa baca, bisa simak sendiri, kita sajikan timeline-nya saja. Berikutnya sangkakala, kita masuk sangkakala. Meterai sudah 7, sekarang sangkakala. Sangkakala yang pertama adalah hukuman terhadap bumi. Saya bacakan Wahyu 8 ayat yang ke-7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Hukuman terhadap bumi. Itu sangkakala yang pertama. Mungkin kita bisa bilang bencana alam. Sangkakala yang kedua ditiup, saudaraku, oleh malaikat. Hukuman terhadap laut. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan 1/3 dari laut itu menjadi darah. Dan matilah 1/3 dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah 1/3 dari semua kapal, saudara. Untuk lebih detailnya ini beneran atau arti kiasan, maksudnya arti hurufiah atau arti kiasan itu mungkin akan disampaikan kesempatan mendatang ya saudaraku ya. Pagi hari ini kita hanya lihat permukaannya dulu saja, sekedar untuk kembali mengingat, sekedar untuk kembali mengingatkan kita supaya kita siap, sedia, lanjut. Sangkakala yang ketiga, hukuman terhadap sungai
dan mata air. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Menyala-nyala seperti obor. Ia menimpa sepertiga sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Yang ketiga hukuman terhadap sungai dan mata air. Yang keempat hukuman terhadap langit. Nanti Bapak Ibu bisa simak saudaraku dalam ayat yang ke-12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari. Kata sepertiga diulang-ulang terus ya Bapak Ibu ya. Tuhan benar-benar menghajar saudaraku. Bumi, laut, sungai, mata air, langit. Semuanya tidak ada yang terluput dari hukuman. Antara sangkakala keempat menuju sangkakala kelima. Ada sesuatu yang terjadi. Ayat 13. Lalu aku melihat. Aku mendengar seekor burung nazar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring. Celaka, celaka, celakalah. Mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. GBDI menafsirkan ini sebagai penyingkiran gereja, saudara. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 dikatakan gereja Tuhan yang diibaratkan seperti perempuan, kepadanya diberikan sepasang sayap burung nazar. Supaya apa? Pergi ke padang gurun. Di mana dia dipelihara dari antikris. Selama 3,5 masa atau 3,5 tahun. Itu terjadinya antara sangkakala keempat dan sangkakala kelima. Berarti kalau sangkakala keempat menurut Bapak Ibu sudah terjadi, berarti sebentar lagi masa penyingkiran gereja. Kalau ini baru sampai sangkakala ketiga, hukuman atas sungai. Sungai-sungai tercemar, sungai-sungainya tidak bisa lagi dinikmati, saudaraku. Selain hanya sebagai pembuangan saja. Oh berarti kita sampai di sangkakala ketiga. Monggo nanti silakan diperiksa. Monggo nanti silakan diteliti sendiri. Berdoa, Tuhan ini sekarang sampai di mana? Saya di mana Tuhan? Selain penyingkiran gereja, saudaraku, yang kadang-kadang kita sok rancu ya dengan istilah rapture atau pengangkatan. GBDI membedakan antara penyingkiran gereja dan pengangkatan, saudaraku ya. Lah, opo kuwi pengangkatan itu apa lagi saudaraku? Nanti kita sampai ke situ. Sekarang penyingkiran gereja dulu. Di mana gereja akan dipelihara dari antikristus. Tentunya gereja sempurna. Tidak termasuk yang KTP doang saudara ya. Tidak termasuk yang hanya aktif melayani seperti mimpi hamba Tuhan tadi. Yang tahu secara teori tetapi tindakannya tidak ada. Tidak termasuk. Hanya gereja sempurna, gereja yang benar-benar mengasihi Tuhan, gereja yang berani kehilangan piring-piring nasi, saudara. Gereja yang berani menyangkal diri, gereja yang berani merombak kenyamanannya demi Kristus, gereja yang berani soroh, berani sakit, berani ndak kepenak demi Kristus. Selama kita cuma cari, Tuhan tolong doaku dijawab, gak pakai lama, itu belum tenanan saudara. Belum tersungkur di hadapan Tuhan. Maunya apa? Tiap kali datang kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan sakitku, apakah salah? Tidak. Tetapi kalau sudah sembuh terus, bye-bye Tuhan. Itu namanya seperti merdukun saudara. Tuhan tidak jauh, hanya kita perlakukan seperti dukun. Nek ono udune kayak rukun, saudara. Allah kita tidak seperti itu.
Dan alangkah salahnya kalau kita memperlakukan Allah tidak lebih dari sekedar seperti patung sesembahan. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Sudah sepantasnya kita sebagai umat Tuhan, kita tunduk, kita takut kepada Allah. Kita menghormati ketetapannya. Dan kita membawa hidup ini dengan segenap hati. Seperti yang Rasul Paulus katakan, aku lari sedemikian rupa. Supaya jangan sampai sesudah aku khotbah, kata Rasul Paulus, aku sendiri ternyata ditolak. Ternyata ada toh orang Kristen yang tidak masuk surga. Ada. Kristen seperti apa? Ya sebetulnya bukan Kristen saudara. Karena hanya nama saja. Hanya kegiatan pelayanan saja di gereja. Tapi hatinya itu tidak nyantol sama Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau kembali kepada apa yang firman Tuhan peringatkan kepada kita. Teguran kasih Bapa yang menghendaki setiap kita dewasa dan siap ketemu sama Tuhan. Selain penyingkiran gereja, di sini juga antikristus akan menyatakan diri. Kalau sekarang sudah ada saudara, tapi masih belum menyatakan diri. Tidak lama lagi ketika bait Allah akan dibangun, bait Allah ketiga. Dalam Tesalonika dikatakan bait Allah ketiga itu memang diperuntukkan. Bukan untuk menyembah Allah yang hidup, tetapi untuk berkuasanya antikris. Walaupun awalnya antikris ini akan memikat umat pilihan Tuhan, bangsa Yahudi. Sehingga akhirnya terlaksanalah pembangunan bait suci yang ketiga. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, seperti apa dunia, apalagi Indonesia, seperti apa kalau sampai itu bait suci yang ketiga kebangun, saudaraku. Tetapi bait suci itu memang harus dibangun bukan tempat supaya bangsa Yahudi bisa menyembah kepada Yehova, bukan. Tetapi tempat berkuasanya antikris. Antikris akan menyatakan diri dan gereja Tuhan yang tidak siap-siap seperti 5 darah yang bodoh. Mereka kehabisan minyak. Mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Mereka tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Mereka masuk ke masa ini. Dan mereka dipaksa menyembah antikris. Kita gak bisa ngomong, aku besok nek pas umpamane ketinggalan, aku pokoknya jotek. Nggak akan nyembah antikris. Itu sekarang ngomong kayak gitu saudara. Besoknya. Kadang anak Tuhan itu ngeri ya. Seperti dalam mimpi tadi. Tetap lebih ngaboti sepiring nasinya kok saudara. Daripada buru-buru keluar. Anak Tuhan itu kok kadang seperti itu ya? Pokoknya aku mau Yesus terus, aku mau setia sama Tuhan. Besok kalau misalnya aku ketinggalan, aku ndak mau. Pokoknya dipaksa seperti apapun, aku ndak mau. Lebih baik aku mati. Jangankan kita, Rasul Petrus itu juga pernah ngomong gitu saudara. Tuhan, nyawa sekalipun akan aku lepaskan demi aku tetap mengikut Engkau. Kenyataannya bukan cuma sekali, 3 kali. Tidak bisa dibilang kilaf saudara. Kilaf itu sekali. Kepleset, jatuh itu sekali. Tapi kalau 3 kali itu bukan kilaf. Dan itu yang Rasul Petrus alami. Adalah salah kalau kita itu merasa diri kuat. Dan lantas kemudian kita santai tidak berjaga-jaga. 1 Korintus 10 ayat 12 mengatakan, barang siapa merasa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan dia jatuh. Mari mumpung waktu ini masih ada. Mari kita pakai untuk serius sama Tuhan.
Kita bisa serius dengan pekerjaan kita. Kita bisa serius dengan pelayanan kita. Kita bisa serius dengan masalah ekonomi kita. Kita bisa serius sampai ikut asuransi, saudaraku. Asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, segala macam asuransi diikuti. Kenapa? Serius, saudara, mempersiapkan diri. Kenapa tidak kita mempersiapkan hati kita lebih serius lagi daripada itu? Masuk sangkakala yang kelima. Setelah tadi hukuman terhadap bumi, laut, sungai, dan langit. Sangkakala yang kelima. Hukuman terhadap manusia. Siksaan terhadap manusia, saudara. Ini ada dalam Wahyu pasal yang ke-9. Saya bacakan. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang maut, pintu lubang jurang maut. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu saking pekatnya. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Tentunya ini bukan belalang beneran ya Bapak Ibu. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Padahal belalang itu kan musuhnya sama tumbuhan. Tapi ini dipesan, jangan rusak tumbuhan. Melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut saking tidak tahan sakitnya, saudara. Lebih baik memilih mati, tetapi mereka tidak menemukan maut. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Selanjutnya bisa dibaca. Ini kiasan, bukan belalang beneran. Wah, kalau belalang beneran, mari kita beli pembasmi hama belalang. Itu saudaraku, bukan. Ini adalah kiasan. Akan ada masanya. Ketika gereja Tuhan sudah disingkirkan, memasuki masa antikris, Allah mulai menghukum manusia yang semau gue terhadap Allah, yang kurang ajar terhadap Allah. Masuk lagi sangkakala yang ke-6 pun sama. Nanti Bapak Ibu bisa baca, saudaraku. Hukuman kepada manusia pun masih diberikan, saudaraku. Ketika gereja Tuhan sudah disingkirkan, dan di sini ada orang yang ketinggalan. Apakah masih ada kesempatan untuk bertobat? Ada. Karena belum mati. Ini masih di bumi. Masih ada kesempatan untuk bertobat? Ada. Orang jahat masih bisa bertobat. Kalau mau bisa. Tetapi sungguh sangat disayangkan. Wahyu 9 ayat 20 dan 21 mencatat lain. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Perhatikan, ada 5 dosa utama, saudaraku, dari pengikut antikris. Yang pertama, mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas, perak, tembaga, batu, kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. 2, mereka tidak bertobat daripada pembunuhan. 3, sihir. 4, percabulan. 5, pencurian. Ini ternyata adalah dosa-dosa dominan dari pengikut antikristus. Mari kita cek pagi hari ini. Kalau ada di antara kita yang masih kedapatan melakukan pelanggaran ini, mari kita segera tersungkur di kaki Tuhan. Mari kita segera datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Yang pertama, berhala. Inti dasar dari dosa penyembahan berhala. Dalam kitab Efesus atau Kolose atau Filipi, saya agak lupa saudaraku.
Saya tidak cantumkan. Tetapi Rasul Paulus menyatakan serakah itu sama seperti penyembahan berhala. Setelah saya renungkan, betul, kenapa orang itu menyembah berhala? Biar makin kaya. Biar makin berhasil. Sudah kaya? Sudah. Loh, kalau Bapak Ibu perhatikan, mereka yang pergi cari pesugihan bukan orang yang tidak sugih, saudara. Sudah sugih? Sudah. Lah kenapa masih lagi datang-datang kepada itu sihir nomor 3 itu? Masih begitu. Kenapa? Supaya makin kaya. Serakah. Ingin lebih berkuasa, ingin makin lagi, gak suka kalah sama tonggone, saudaraku. Kalau yang itu bisa, kenapa aku gak bisa? Aku harus bisa. Ini pun keserakahan. Alkitab mencatat sama dengan penyembahan berhala. Jangan dibatasi penyembahan berhala itu hanya yang seputar masalah patung, nyembah pohon, memberi sesaji. Tidak, Bapak Ibu. Sebab dosa itu bicara hati. Mungkin kita memang tidak bawa sesaji. Tetapi ketika di dalam hati kita ada nafsu yang begitu luar biasa maruk, serakah, saudaraku. Kalau perjamuan suci dihidangkan, wedi samar kalau kurang, saudaraku, celep duluan. Ini pun anak Tuhan tidak begitu. Karakter Kristus tidak seperti itu. Yesus mengambil 5 roti 2 ikan, dibagi. Tidak diambil, dikantongi, dikreseki, dibagi. Hal yang kedua, pembunuhan. Oh, kita bebas. Kita bukanlah pembunuh-pembunuh. Yang membunuh itu yang sana-sana itu. Kita tidak. Dan mari kita lihat dalam 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 2, di situ dikatakan apa? Barang siapa yang, tahu dong, barang siapa yang, betul sekali, membenci saudaranya. Dia adalah pembunuh manusia. Sebab kebencian dan pembunuhan itu akarnya sama. Ada satu keluarga yang saling benci. Ada satu tempat tidur yang saling benci. Suami istri ungkur-ungkuran, saudara. Neng-nengan. Satu rumah mertua menantu. Kakak adik. Sak peringkelan tapi benci. Justru biasanya orang yang bencinya mengakar sekali itu biasanya orang dekat, saudara. Mari kita bertobat. Tuhan, tolong saya. Dosa saya yang sedemikian besar sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Maka saya pun akan diberi kekuatan oleh Allah untuk mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti saya. Amin, Bapak Ibu. Pembunuh itu termasuk pengikut antikris. Yang ketiga, sihir. Jangan bayangkan sihir itu seperti nenek-nenek yang naik sapu terbang, saudaraku. Itu kan film kartun kita zaman kita kecil. Yang namanya sihir. Merdukun pun sihir, saudara. Minta apa? Pengasihan. Minta apa? Pasang apa kek. Biar kalau cetik matanya nanti ada yang terkintil-kintil, saudaraku. Masih ada anak Tuhan yang seperti ini. Mari kita mau bertobat, Bapak Ibu. Sebab hal semacam ini, setan itu enggak mau diajak main-main. Dia enggak mau kasih gratis, saudara. Iblis itu enggak mau, iblis itu jahat. Iblis itu bukan cuma pelit, tetapi dia pencuri, pembunuh, pembinasa. Ketika sekali kita jalin jentek sama setan, dia akan gugat kita terus. Hati-hati. Kalau ada di antara kita yang mungkin pasangan kita di luar Tuhan masih main-main dengan perkara seperti ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Minta Tuhan campur tangan.
Mari kita kasih tahu pasangan kita. Hal yang seperti ini menghambat berkat. Hal yang seperti ini menghambat kesejahteraan. Hal yang seperti ini menghambat kesehatan. Mari kita bertobat. Berikutnya yang keempat, percabulan. Percabulan itu apa sih? Sekarang istilahnya PMO. Porno, masturbasi, orgasme, saudaraku. Tapi percabulan itu banyak. Hanya karena kita sudah menikah bukan berarti kita bebas dari percabulan. Tidak. Sebab ada begitu banyak pasangan yang sudah menikah tetapi masih ketagihan pornografi lewat HP, hal-hal video mesum, saudaraku. Itu dosa. Jangan ketika kita pikir, loh saya sudah punya istri, saya sudah punya suami, ini aman. Tidak. Pornografi itu pornografi, percabulan itu percabulan. Bahkan ketika Bapak Ibu teliti, saya cukup terkejut juga membaca akar kata dari percabulan ini dalam bahasa aslinya, saudaraku. Memiliki akar kata yang sama dengan perzinahan dalam Matius 5:32. Barang siapa bercerai, tapi kemudian menikah lagi, ia berbuat zina. Jangan pakai alasan, pendeta ada kok yang cerai juk nikah lagi, kayak ada. Apa saya enggak boleh? Alkitab, hidup kita tidak didasarkan atas pendeta. Tetapi didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau giring hati kita. Buru-buru segala macam percabulan diselesaikan. Terkadang gereja jadi ada di posisi yang salah. Kenapa? Karena ada dua sejoli yang cerai, saudaraku. Terus kemudian mau menikah lagi. Sementara iman mereka belum cukup dewasa untuk menyangkal diri, menyangkal hawa nafsu. Tapi runtang-runtung sudah berdua. Ini diteropong tonggo juga tidak bagus. Sampai akhirnya mau tidak mau gereja itu harus memberikan keterangan, saudaraku. Diberkati? Enggak. Gereja tidak bisa memberkati. Walaupun pendetanya tumpang tangan, berkat itu dari Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah bilang tidak, jangan dipaksa. Sekalipun pendeta, sekalipun gembala sidang, kasih orek-orekan. Pergi, sana nikah lagi. Kok berkatnya abot yo, kok seret yo. Maka gembala sidang hanya berkata, salai sopo. Awal sudah dikasih tahu, lewat mimbar ini sudah sering diteriakkan ya saudara. Anak Tuhan tidak boleh cerai, Tuhan membenci perceraian. Jangan tiru-tiru orang lain yang cerai. Tetap satu pasangan seumur hidup sampai maut memisahkan, amin. Gak usah ikut-ikutan cerai. Dan kalau nanti sudah cerai kepingin rabi meneh, walah saudaraku. Kalau nanti akhirnya kemudian capek rumah tangganya kok ekonominya, biasanya pertama ekonomi yang dihantam. Ekonominya kok seret. Firman Tuhan dilanggar konsekuensinya saudaraku. Itu bukan hukuman Tuhan loh, itu konsekuensi yang kita sendiri pilih. Itu sebabnya mari bawa hidup kepada Tuhan. Lah kalau sudah kadung gimana Des? Sudah kadung rabi, saudaraku, ternyata betul hidupnya bermasalah. Nek sudah kadung gimana? Suruh pegatan lagi. Gimana ini saudara? Datang kepada Tuhan Yesus. Bawa keluarga kita kepada Tuhan. Berserah sama Tuhan. Permasalahan hadir itu tidak mungkin hanya salah satu. Pasti dua-duanya datang. Datang bawa sama Tuhan. Tersungkur kepada Tuhan. Jangan tersungkur kepada manusia. Yang namanya penyembahan berhala tadi saudaraku. Kata penyembahan itu artinya tersungkur. Artinya menganggap diri ini kalah kuat. Saudaraku makanya tersungkur nyembah-nyembah ngemis-ngemis. Lah bawalah diri kita seperti itu kepada Bapa. Tersungkurlah kepada Tuhan. Tuhan ini hidupku sudah kadung berantakan karena kesalahanku sendiri.
Tuhan tolong ambil alih Tuhan. Datang kepada Yesus. Sebab tangan yang berlubang paku itu tetap sanggup mengangkat kehidupanmu dan kehidupanku. Tangan yang berlubang paku itu tetap sanggup memulihkan kehidupanku dan kehidupanmu. Seberapapun buruknya keadaan kita. Amin Bapak Ibu. Apapun yang kita alami, susah, senang, sehat, sakit. Datang sama Tuhan. Berikutnya yang terakhir, pencurian. Pencurian ini setan banget. Ya, sebab iblis adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Ketika kita mengingini sesuatu yang bukan milik kita, hati-hati. Sebab mencuri itu bisa jadi sebuah kebiasaan jahat. Kita tidak butuh tapi sudah kulino. Ambil lep saudaraku. Wah pintar banget saudaraku. Sudah ini tangannya sudah ada matanya. Slep gitu saudaraku. Karena apa? Terbiasa. Hati-hati. Mari kita bertobat. Berikutnya lanjut, 7 sangkakala. Ketika sangkakala ke-7 ditiup, ada pengangkatan. Nah ini baru pengangkatan saudara. Yaitu kebangkitan orang percaya yang telah meninggal. Ini dalam 1 Tesalonika 5. Perubahan tubuh orang percaya yang masih hidup. Para pendahulu kita akan dibangkitkan dan kita yang masih hidup, tubuh kita akan diubahkan dalam sekejap. Dan kita bersama-sama menyongsong Yesus di awan-awan. Ini sangkakala ke-7. Berikutnya, masuk 7 cawan murka Allah. Jadi ketika sangkakala ke-7 ditiup, saudaraku, 7 cawan murka Allah akan ditumpahkan. Saya tidak tahu sebab Alkitab tidak mencatat kurun waktunya kan. Tetapi ada indikasi bahwa 7 cawan murka Allah ini akan diberikan dalam waktu yang jaraknya tidak jauh. Tidak lama antara cawan satu dengan cawan lain. Ini pun terjadi perang Harmagedon. Dan antikris dan nabi palsunya dikalahkan, saudaraku. Sementara bapaknya, yaitu iblis, akan dirantai selama 1000 tahun. Setelah itu masuk tahta pengadilan Bema. Ini antikris, nabi palsu kan sudah kalah, sudah mati ya saudara. Oleh firman-Nya Yesus. Dan kemudian kita masuk tahta pengadilan Bema. Siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga? Bukan itu. Tahta pengadilan yang ini, saudaraku, yang namanya Bema ini, Bema itu adalah tempat dalam bahasa Greek-nya, saudaraku, tempat untuk menaruh mahkota. Itu sebabnya istilahnya tahta pengadilan Bema, walaupun kata Bema sendiri dalam terjemahan Indonesia tidak ada. Yaitu pengadilan, hitung-hitungan upah, saudara. Sebab orang-orang yang masuk ke sini adalah orang-orang yang pasti masuk surga, saudaraku. Tidak ada orang yang mau masuk neraka, salah masuk ruang sidang, tidak ada, saudaraku ya. Ini adalah tahta pengadilan Bema di mana kita akan menerima mahkota. Ada dalam Alkitab perumpamaannya, engkau akan berkuasa atas 10 kota, engkau akan berkuasa atas 5 kota, saudaraku. Dan berikutnya Tuhan akan mengadakan pembersihan terhadap langit dan bumi untuk masuk masa kerajaan 1000 tahun. Pemerintahan bersama Kristus. Nah ini yang Alkitab mencatat bahwa kita akan memerintah bersama Kristus itu di sini 1000 tahun, saudaraku. Belum kebayang seperti apa. Besok dialami saja ya saudaraku ya. Dan setelah selesai masa 1000 tahun, maka iblis akan dilepaskan kembali. Loh ternyata belum rampung, dipikirnya sudah selesai, ternyata belum saudara. Iblis masih dilepaskan kembali. Sebab kan Harmagedon itu kan perang antikris, saudaraku. Sekarang setannya, saya enggak tahu saudaraku, cuman ini saya sendiri saudaraku. Apa setan itu nek belum maju dewe mungkin ruk marem nek ya. Terus ini saya sendiri yang ngomong saudara, bukan Alkitab. Maka di sini iblis dilepaskan kembali masuk perang yang kedua, perang Gog dan Magog. Di mana iblis akan kembali membujuk roh-roh orang mati yang matinya di luar Tuhan. Nah ini memang calon penghuni neraka. Mereka akan kembali dibujuk oleh iblis untuk berperang melawan anak domba, yaitu Yesus Kristus. Tapi kita tahu
pedang yang keluar dari mulut anak domba, yaitu firman Allah lewat satu hembusan nafas. Maka iblis pun dikalahkan. Dia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi yang pertama nganyari neraka itu ternyata setan, saudara. Lah sekarang orang-orang yang di luar Tuhan matinya apa? Masuk neraka? Belum. Mereka baru ada di penjara. Istilahnya 1 Petrus. Mereka masih di penjara. Kan masih nunggu putusan pengadilan, saudara. Mereka masih di sana. Tapi walaupun itu penjara, sudah siksaan. Tapi yang nganyari neraka ternyata adalah iblis sendiri. Bapak Ibu, setan tahu loh. Ketika kadang kita lupa tentang ayat ini, setan tahu. Dia tahu ceritanya akan seperti ini. Itu sebabnya dalam Wahyu 12 dikatakan, iblis bekerja dengan giat. Bukan bertobat. Tapi karena dia mau ajak teman banyak-banyak masuk neraka. Kerinduan setiap kita yang hadir pagi ini, tidak ada yang seesan sama setan. Mari siapkan hati kita. Setelah iblis dimasukkan dalam lautan api, baru digelar pengadilan tahta putih. Ini adalah pengadilan bagi mereka yang menghujat Tuhan. Pengadilan bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Di sini mereka akan terima apa? Hukuman, tingkatan-tingkatan hukuman. Tetapi ringannya seperti apapun tetap ada di dalam neraka. Setelah pengadilan tahta putih selesai, masuk berikutnya, Yesus menyerahkan kekuasaan kepada Bapa. Sebab sejak Yesus mati dan bangkit, menjalankan kehendak Bapa, kuasa itu diberikan kepada Yesus, saudara. Kepadaku telah diberikan kuasa di langit, di surga dan di bumi. Dan akan tiba waktunya, kitab Wahyu mencatat, juga 1 Korintus 15 mencatat, setelah maut dikalahkan, setelah iblis dan semuanya masuk neraka, Yesus akan mengembalikan kekuasaan kepada Bapa. Nek gitu Yesus tidak berkuasa. Ya enggak lah, Yesus dan Bapa kan adalah satu, saudaraku. Masuk kemudian ke Yerusalem baru. Baru di sini, nah dari tadi tidak baca ayat, sekarang kita baca ayat ya Bapak Ibu ya. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Ayat 3 saya baca dan ayat 4 Bapak Ibu baca bersama-sama. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Bisa ditampilkan slide-nya? Ya, saya baca terlebih dahulu. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin Bapak Ibu. Lanjut Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Saya baca ayat 7. Kita baca bersama-sama. Wahyu 22 ayat 3 dan 4 saya baca terlebih dahulu. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba Allah akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 2, 3 mulai. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Amin.
bagian kita. Di sini tidak tertulis 666, tetapi bagian kita di sini tertulis nama Bapa kita. Kita akan memandang wajahnya. Kalau saat ini kita masih hanya berdoa lewat iman kita kepada Bapa, tetapi suatu saat kita akan memandang wajahnya. Suatu saat kita akan tersungkur dengan penuh keagungan. Hanya menyembah Tuhan, amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Ini bagian kita Bapak Ibu. Ini bagian kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Kristus. Itu sebabnya mari siapkan hati. Mari bersiap-siap. Mari bawa hidup kita kepada kebenaran Allah. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Mari kita semua bangkit berdiri. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Setelah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Setelah kulihat, telah melihat kebaikan-Mu. Teguhkan kami ya Tuhan, yang tak pernah. Teguhkan kami ya Tuhan. Teguhkan kami ya Roh Kudus. Supaya hidup kami makin hari makin berkenan kepadamu. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. 2 menit ke depan mari kita mau bereskan hidup kita di hadapan Allah. Mungkin selama ini masih ada yang tersembunyi. Bahkan mungkin ada yang selama ini tanpa kita sadari kita sering melakukannya.
Mari kita mau buka hati, mari kita mau biarkan Roh Kudus menelisik. Mari kita mau biarkan Roh Kudus memeriksa hati kita satu persatu. Dan mengampuni kita dan membawa kita bangkit menjadi umat kesayangannya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu secara bebas bisa berdoa kepada Tuhan. Pakai waktu yang ada. Bapak Ibu bisa bebas berdoa kepada Tuhan pribadi, lepas pribadi. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, kalau kami terkadang terlalu santai, kalau kami terlena hanya karena kami sudah ikut kegiatan gereja ini itu. Tuhan, kami mohon ampun kalau terkadang hati kami tidak berpaut kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih toleran Tuhan terhadap dosa-dosa, ampuni kami ya Bapa. Pagi hari ini terima kasih untuk segala peringatan-Mu. Beri kami kekuatan untuk teguh berdiri. Beri kami kekuatan untuk tidak cabul seperti Esau ya Bapa. Untuk berani melepaskan segala kenyamanan kami. Berani menyangkal kedagingan kami. Dan lebih mengutamakan Engkau di atas segalanya. Terima kasih ya Bapa. Kasih karunia-Mu, kekuatan-Mu kiranya ada atas kami. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati keluarga kami. Kalau mungkin ada di antara keluarga kami yang saat ini masih main-main dengan dosa, masih belum serius mengasihi Engkau. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu atas keluarga kami ya Bapa. Kami sungguh merindukan baik kami, anak-anak kami, cucu kami, keluarga besar kami. Semuanya diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kasih karunia-Mu Tuhan ada atas kami. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Dan biarlah kami mau melangkah dalam kebenaran-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada WA. Sebentar kita akan berikan persembahan. Kita akan siapkan dan Ibu Hana Tari akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu buat kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa. Amin. Yang sungguh-sungguh dahsyat dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami boleh menata hati kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Amin. Terlebih dulu Tuhan, Engkau akan kuduskan dan Engkau akan sucikan. Engkau akan menutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Sehingga Tuhan, korban persembahan kami Tuhan, boleh berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini kami panjatkan dan kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah kita besar dan sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta,
namanya. Kita besar, dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi dia. Ku miliki Allah yang besar, dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami sangat berterima kasih kepada Paduan Suara Dewasa Gabungan. Ya, suatu kehormatan bagi kami dapat memperoleh kunjungan dari PSDG yang sangat memberkati. Tuhan Yesus kiranya akan semakin mengurapi dan menjaga dengan kesehatan, berkat berlimpah buat Bapak Ibu sekalian, supaya bisa tetap melayani Tuhan dimanapun Tuhan utus. Haleluya. Mengenai info kegiatan rohani selama sepekan ke depan, Bapak Ibu dapat menyimak di dalam Warta Jemaat. Kami menghimbau Bapak Ibu dapat mengambil Warta Jemaat yang ada di depan untuk dapat mengikuti kegiatan rohani selama sepekan ke depan. Kemudian ada laporan keuangan dari Bendahara PHB, saudaraku, atas nama panitia PHB, yaitu perayaan Hari Besar, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah turut ambil bagian mendukung pendanaan acara Natal dan Tahun Baru. Pada kesempatan ini kami ingin melaporkan bahwa sudah ada 70 amplop yang masuk plus 2 nama langsung lewat bank. Total dana yang terkumpul sebesar Rp18.461.000. Kesempatan masih terbuka bagi Bapak Ibu yang belum mengambil bagian. Tersedia amplop PHB di pintu masuk. Bapak Ibu dapat mengisinya dan kemudian memasukkannya ke dalam kotak putih yang sudah disediakan di depan. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Satu pula ucapan terima kasih dari keluarga almarhumah Ibu Ngapiah. Saya bacakan atas nama keluarga almarhumah Ibu Ngapiah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala Pendeta Esther Widi Atmaja dan keluarga pastori, keluarga Bapak Suroto, Siloh Voice, Usinda Simeon Hana, cabang Yerusalem, dan seluruh jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, doa, dan wujud kasih yang telah Bapak Ibu semua berikan pada saat istri kami, ibu mertua kami, oma kami dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kami tidak dapat membalas segala budi baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri yang akan membalaskannya. Amin. Sekian saja pengumuman pada hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Agus untuk menutup di dalam doa dan doa berkat. Kami memuji
kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah ini Tuhan yang menjadi satu kekaguman kami kepada Engkau. Engkau Allah yang ajaib. Allah yang berkuasa baik surga maupun bumi. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur ketika kami boleh didapati ada di bait-Mu Tuhan. Biarlah ini ucapan syukur kami kepada Engkau ketika kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Sedemikian ketika kebenaran firman-Mu boleh Tuhan disarikan Tuhan pada pagi hari ini. Ajari kami untuk kami belajar meresponi. Kami merenungkan Tuhan sebuah perkataan-Mu Tuhan. Dan itu boleh kami aplikasikan di dalam setiap kehidupan kami. Mari Roh Kudus kiranya Engkau bergiat dalam setiap kehidupan kami. Memampukan kami untuk kami bertindak. Kami mau boleh belajar setuju dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam dimanapun kami berada ya Tuhan. Sedemikian Tuhan, Kau berkati paduan suara dewasa gabungan ini Tuhan. Ketika hamba-hamba-Mu boleh Tuhan memuliakan Engkau, kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan. Apapun aktivitas mereka Tuhan, Kau berkati Tuhan. Jika dimanapun berada Tuhan, kiranya terus Engkau terus dimuliakan. Sedemikian kami juga ingat untuk ibu gembala kami yang tidak bersama dengan kami dimanapun hamba-Mu berada. Jadikan hamba-Mu berkat yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Baik Aser Tuhan, baik multimedia, pemuji Tuhan, singer Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati dan setiap kami yang boleh ada di tempat ini Engkau berkati. Tuhan kami juga ingat mungkin kalau ada yang sakit. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah, sembuhkan, pulihkan. Mungkin jika ada yang dalam satu keterbatasan, Tuhan, mungkin masalah ekonomi kami, pekerjaan kami, Tuhan, kegiatan kami percaya Engkau Allah yang terus buka jalan. Berikan mereka tangan-tangan Yusuf, apapun yang dikerjakannya berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Lalu sebentar Tuhan, kami juga berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami juga mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya turun atas kita sekalian berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur dan mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.